inilah puncak Gunung Hermon. Kita bisa lihat bangsa Israel mempertahankan Hermon ini. Teman-teman, kita ada di Bukit Hermon. Dingin sekali. Gantian. Ya ampun, dengar bagus. Foto terakhir. Terus Aku jamin pohon ara ini tidak lari. Oke, di sini Tuhan Yesus membawa murid-muridnya depan gua Pan. Dia tidak masuk dalam apa yang terjadi di sini. Kita baca dari Matius pasal 16 ayat 13. Matius 16, mulai dari ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Ini Kaisaria Filipi, daerah Kaisaria Filipi, Bapak. Jadi ini gua Pan. Orang-orang semua mereka takut sama gua ini karena selalu ini gua dipakai untuk kurban. Jadi sebelum, ya Bapak Ibu, sebelum Sungai Yordan menjadi berkat buat seluruh Israel adalah sungai kutub buat anak-anak kota Kaisaria. Setiap tahun Sungai Yordan harus bersaksi tentang darah anak-anak kecil yang dikorbankan. Jadi Yesus mau merubah gambar Sungai Yordan menjadi berkat yang membawa murid-muridnya ke sini. Tinggal Petrus diurapi menjadi paus yang pertama. Engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini saya akan mendirikan jemaatku. Dan benar Bapak, gereja didirikan oleh Petrus, bukan dari Tuhan Yesus. Yesus sebagai orang Yahudi, dia dikuburkan di luar kota. Sampai Yesus tahu Bapak Ibu juga, saya sudah membuktikan dia pakai celana seperti orang Yahudi yang namanya tzitzit. Waktu dia bertemu dengan perempuan yang pendarahan, juga waktu dia bertemu dengan perempuan Samaria, dia pakai juga topi. Jadi Yesus adalah Yahudi. Tapi jemaatnya didirikan zaman Petrus. Waktu dia membaptis 3.000 jiwa di atas Bukit Sion, hari Pentakosta. Jadi itu buatan besar buat Petrus yang bersaksi sini dan dia katakan engkau adalah Mesias, anak Tuhan yang hidup. Jadi kita baca, yalah baca. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Baca sampai 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah satu dari para nabi. Oke, Bapak Ibu, artinya ini dari jawab murid-muridnya ya. Pasti kita bisa mengerti mereka bingung antara mereka, siapa Kristus, by the way. Petrus katakan begitu, tapi ingat, waktu ayam berkokok. Kenapa Yesus pakai ini ayam berkokok? Karena mungkin kalau Bapak Ibu di Indonesia ada banyak ayam, ya, antara ayam berkokok untuk pertama kali, yang kedua kali, yang ketiga kali hanya sedikit. Dia tidak katakan sampai matahari terbenam. Dia tidak katakan sampai siang. Dia katakan sampai anak berkokok. Aku tidak tahu ayam di Indonesia kalau berkokoknya cepat. Tapi di sini kalau ada ayam berkokok kamu dengar, diulang lagi 2 menit lagi, berkokok lagi. Maksud saya, Yesus katakan, kamu akan menangkal saya cepat sekali. Begini. Dan dia jawab, engkau adalah Mesias. Jadi bagaimana? Aku bingung sama Petrus hari ini. Tapi Petrus diurapi dari Tuhan Yesus. Dia orang biasa, dia takut. Waktu dia lihat Yesus jalan atas air, dia katakan apa?
oh itu hantu. Jadi mereka kurang ngerti Yesus itu siapa. Walaupun kalau saya hanya komen waktu Yesus jalan atas air di Matius 14, kalau kamu baca Kejadian 1:1, tidak di mana Yesus ada di Kejadian 1:1. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Ruh Tuhan, Ruh Elohim melayang-layang atas permukaan laut. Lihat bagaimana Yesus dari Kejadian 1:1 melayang-layang atas permukaan laut, mereka kurang ngerti. Tapi di sini dia mau menurapi Petrus dan murid-muridnya. Kamu datang, lihat tradisi ini yang besar. Ini yang namanya gerbang pintu alam maut. Ini namanya. So ini namanya alam maut. Kenapa? Kenapa namanya? Karena yang cerita yang saya katakan, pasti walaupun, come on, imagine kamu, keluarga ini, mereka tahu kamu punya anak, kamu sayang anakmu, tapi di list tahun depan anakmu dikorbankan di dalam. Jadi bagaimana? Sedih walaupun kamu harus ikut, kamu harus taat. Jadi alam maut, orang yang lain katakan, nah kami tidak suka tempat ini. Walaupun kami orang atau bangsa Romawi Gentilius, tapi tempat ini adalah alam maut karena anak-anak kami semua dibunuh dalamnya, dikorbankan dalamnya. Imagine Bapak Ibu, dan juga setiap tahun siapa yang mengorbankan anak itu? Papanya. Papanya sendiri. Ini adat Romawi Bapak. Kau bisa tanya di Italia, di mana-mana Romawi begitu. So ada dewi-dewi, bagaimana dia happy dengan darah. Minta maaf orang Yahudi, orang Muslim sampai sekarang mereka pakai darah. Seperti orang kafir dulu. Kenapa orang Muslim bawa domba? Kenapa Yahudi bawa ayam? Mutar-mutar atas kepala mereka. Sama darah. Mereka pakai darah seperti Romawi. Jadi ini Bapak pintu yang namanya pintu alam maut, yang disebut juga di Matius. Ini tempat Yesus berkumpul murid-muridnya. Waktu mereka berdiri, waktu cerita ini mereka berdiri di sini. Lanjut. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Alam maut, ini Bapak Ibu, fisik. Jadi alam maut itu adalah dua yang fisik, yang namanya alam maut atau buah panias atau pan, tidak bisa menguasainya. Ini tempatnya Kaisaria Filipi, harapan buat Petrus. Jadi kita mau bersaksi Tuhan Yesus adalah Mesias di sini seperti itu. Setuju? Siapa yang percaya Tuhan Yesus adalah Mesias? Angkat tangan. Angkat tangan. Semua percaya? Amin. Oke Bapak Ibu, 10 menit ambil foto-foto. Kemudian setelah ini langsung kembali kita. 10 menit di sini. 10 menit sampai di sini. Sampai di sini. Ibu, kalau kamu terlambat di sini sudah gelap, tidak bisa, so jangan terlambat. Kita ke gereja setelah marah sekitar 20-30 menit. Kemudian kita ke Taman Bahai, baru kita selesai acara kita. Kalau ada waktu kita menuju Sungai Yordan hari ini. Kalau tidak besok pagi. Oke Bapak Ibu, yalah siap-siap, kita sudah sampai gereja yang namanya
Makanya deskripsi cek. Stella belum? Stella di sebelah situ aja, Stella. Ada omnya. Sebelah situ aja, Stella. Sebelah situ. Ini belum. Itu tempat Erik. Ini. Indonesia. Rumah Kudus, Bukit Eden, Bapak Ibu, Tanah Eden. Haleluya, lihat sebelah kiri. Masjid Aqsa. Bisa foto. Apa? Pegang minyak udah batu, Ya ampun. Itu Yerusalem. Apa? Pakai ikan. Itu Yerusalem, Bapak Ibu, Yerusalem lama, Yerusalem baru. bisa masuk itu gantian kali om. Iya, gue kan belum masuk. Oh, Thank you. That's upset. oh. Thank you. Aku sisirin juga dong. Aku serius. Kacau. Sisirin dong. Masuk. Biar masuk. Aku biar masuk. 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 Bagus di dalam duluan harusnya. Ini bagus tuh duluan. Ya. Oke. Mana tentang kelahiran Yohanes? Di Bait Suci. Bravo. Sampai sekarang luar biasa. Bedanya Yohanes Baptis sama Kristus berapa bulan? 6 bulan. Menurut ayat ini. Benar? Oke, rahasia kelahiran Tuhan Yesus di Lukas 1 ayat 5. Pada zaman Herodes Raja Judea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Mereka suku Lewi. Tapi Zakaria dari rombongan siapa? Abia. Siapa Abia? Keturunan Harun. Siapa Abia, Bapak Ibu? Turun. Hah? Keturunan Harun, bravo. Tapi siapa dia? Bapak Ibu, benar, Harun itu adalah imam besar yang pertama.
Harun punya 4 anak. Abihu, Nadab, Eleazar, Itamar. Abihu Nadab meninggal. Tinggal Eleazar dan Itamar. Jadi yang namanya suku Lewi adalah keturunan Eleazar sama Itamar. Raja Daud waktu dia beli tempat Bait Suci, sebelum dia mendirikan Bait Suci, sebelum maksud saya anaknya, dia tidak sabar, dia panggil 24 imam, 16 keturunan Eleazar, 8 keturunan Itamar. Dia katakan begitu, kamu akan melayani di tempat ini. Setiap bulan masuk dalam ruang kudus 2 imam. 1 imam buat 2 syabat. Maksud saya begini, syabat yang pertama, minggu yang pertama, minggu yang kedua, 1 imam. Minggu yang ketiga, minggu yang keempat, 1 imam lagi. Jadi setiap bulan 2 imam. Kalau saya hitung 12 bulan, berapa imam? 24. Salah satunya namanya Abia. Abia. Ini pasti ditawari. Tawari 24 ayat 10. 1 Tawari pasal 24 ayat 10. Baca nama Abia. Satu Tawari pasal 24 ayat 10. Yang ke-7 pada Hakos. Yang ke-8 pada Abia. Ini Abia. Keturunan Abia adalah Zakaria. Jadi kalau kita ikut tawarin ini Bapak Raja Daud dia minta Abia untuk melayani di dalam ruang kudus bulan yang namanya bulan Sivan. Pasti Bapak bingung. Kalender Yahudi mulanya April. Kalender Yahudi Rosh Hashanah itu September. Tapi bulan pertama itu April. Tidak usah bingung bagaimana. Bulan pertama di kalender Yahudi namanya Aviv. Itu April. Bulan yang kedua Zif. Itu Mei. Bulan yang ketiga namanya Sivan. Itu bulan Juni. Kalau kita ikut baca Tawari 24-25, kemudian Raja Daud dia minta yang namanya Abia untuk melayani, untuk masuk ruang Maha Kudus Syabat yang ketiga, minggu yang ketiga, minggu yang keempat di bulan Sivan. Yang itu adalah Juni. Kira-kira mulanya 15 Juni. Jadi 15 Juni, Abia udah siap untuk melayani di dalam Bait Suci. Itu waktunya Zakaria. Maksud saya begini, waktu Zakaria menerima kabar baik di dalam Bait Suci itu bulan Juni. Kembali lagi ke Lukas 1:26. Istrinya sudah mengandung. Selama 5 bulan tidak menampakkan diri. Dalam bulan yang ke-6, waktu Elizabeth mengandung, maksudnya Lukas 1:26, malaikat Tuhan menampakkan diri depan Bunda Maria. Jadi kita ngerti sekarang dalam bulan yang ke-6 maksudnya apa? Karena artinya bulan apa? Desember siapa yang mengandung? Bunda Maria. Bunda Maria. Dan artinya Yesus lahir September, Oktober. Benar, itu yang benar. Apa? Ada bukti lain Bapak Ibu. Kamu harus belajar banyak tentang Israel. Bethlehem adalah Judea. Tahu maksudnya apa? Judea, kota Yahudi, 100% Yahudi. Tidak ada cara Romawi di sini. Bagaimana aku tahu Bethlehem itu tanah Yahuda? Baca Bapak Ibu Mika. Mika pasal 5 ayat 2. Kalau gitu baca. Ya baca Ibu. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Oke, yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. So, jadi saya ngerti dari ayat ini apa? Bethlehem adalah kota Yehuda. Kota suku Yehuda, Yahudi. Kemudian Daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. so artinya apa? Ini nubuatan besar tentang Mesias Israel. Tapi Mika katakan, hai Bethlehem Efrata yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Jadi saya belajar sesuatu sekarang. Itu apa? Kalau Bethlehem Yehuda, artinya hari ini kenapa ramai Bethlehem? Kenapa? Karena Yesus lahir. So jadi ada acara. Benar? Benar.
Bapak Ibu, satu kali aku di sini di tempat ini, akan ada orang dia katakan, aku mau saksi di sini. Saya katakan silakan. Dia katakan begini di sini, kasihan Yusuf, dia tidak punya duit untuk cari tempat penginapan. Saya katakan, setelah dia selesai, mereka foto-foto, aku panggil dia, bro, kamu kurang ngerti firman Tuhan. Siapa yang katakan Yusuf tidak punya duit? Firman Tuhan, no. Firman Tuhan tidak kata, masalahnya Yusuf bukan duit. Masalahnya, baca Bapak Ibu Lukas 1 ayat 7, Lukas 2 ayat 7, dan dia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lamping, dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saya katakan ini ayatnya. Tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kalau ada beberapa hotel, tidak ada hotel zaman dulu, hotel itu rumah. So Yusuf datang cari hotel atau rumah-rumah, semua penuh. Dalam bahasa, kalau kamu ke Bali, mau ke hotel, ketemu receptionist, kamu tanya aku mau pesan dua kamar. Sorry, fully booked. So dalam bahasa hari ini namanya fully booked. So Bethlehem waktu Yesus lahir fully booked. Benar? Ini ayatnya. Jadi Yusuf cari tempat semua full. Artinya ada acara. Kenapa full? Seperti hari ini, karena ada acara Natal, jadi Bethlehem full. Kalau tidak ada Natal, tidak ada apa-apa. Bulan Desember, ada apa bulan Desember 2000 tahun yang lalu? Tidak ada acara. Kenapa Bethlehem full? Tinggal kamu harus belajar tentang Israel. Kapan Israel full? Atau kapan Judea full? Bapak Ibu, Beit Suci arahnya ke sana. Kalau kamu 1 jam jalan kaki, kamu bisa tiba di dalam Beit Suci. Artinya dekat sekali. So Bethlehem full karena ada cara Yahudi. Benar tidak? Setuju tidak? Pasti. Harus setuju. Karena ada acara tidak mungkin full. Kenapa full? Ada acara Yahudi. Kapan Israel full? 3 kali setahun. Paskah, Shvaot, dan September, Oktober karena ada 3 acara besar. Ada Rosh Hashanah, Yom Kippur, sama Sukkot. Yang paling full Israel adalah bulan September, Oktober buat Yahudi. Maksud saya, kalau Bapak lusa kita ke Via Rosa, kita ke Stasi 5. Stasi 5 itu apa? Waktu Yesus memanggul salibnya, dia bertemu dengan seorang namanya Simon yang dari di mana Kirene? Afrika, Libya. Wow, jauh sekali. Simon dari Kirene sedang apa di Yerusalem? Dia orang Yahudi. Setiap orang Yahudi harus datang ke Yerusalem. Waktu adalah acara besar. Yesus juga begitu. Mau buktinya? Yohanes pasal 5 ayat 1. Dengar, ada acara Yahudi. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Artinya setiap hari raya orang Yahudi harus berangkat ke Yerusalem. Membuat Yerusalem dan Bethlehem fully booked. Seperti waktu Yusuf datang dari Nazaret. Bethlehem fully booked karena ada acara besar. Jadi tidak mungkin bulan Maret, tidak mungkin bulan 5, tidak mungkin November, tidak mungkin Desember, pasti itu September, Oktober. Karena ada acara besar. And by the way, Bapak Ibu, harus 2 orang datang menurut Yahudi. Satu yang namanya Elia, ini alasan kenapa waktu mereka perjamuan kudus orang Yahudi Haggadah, mereka harus taruh kursi yang kosong buat Nabi Elia. Nabi Elia akan menampakkan diri bulan April. Tapi Mesias Israel akan menampakkan diri bulan September, Oktober. Jadi setiap tahun Bapak Ibu, orang Yahudi menunggu. Kenapa mereka waktu Bapak Ibu Feast of the Trumpet atau Rosh Hashanah mereka pakai sangkakala? Karena mereka panggil Mesias. Jadi Mesias Israel akan menampakkan diri bulan September, Oktober. Kalau maksud saya, kalau Yesus tidak lahir September, Oktober, orang Yahudi tidak mungkin percaya kepadanya. Jadi dia lahir dengan sangkakala dan dia akan datang kembali dengan sangkakala. By the way, ini tidak penting untuk iman kita. Maksud saya, untuk pengetahuan
Yesus lahir bulan September, Oktober, November, tidak penting Bapak. Yang penting Yesus lahir di dalam hidup kita. Karena Christmas itu bukan satu hari. Kita salah paham Christmas Bapak Ibu. Christmas itu adalah setiap hari, setiap menit kita tinggal bersama-sama Kristus. Setuju atau tidak? Setuju. And by the way, Yesus lahir tahun berapa? Hah? Tahun berapa, Abuna? Yesus lahir tahun berapa? 4 sebelum Masehi. Kenapa 4? Dihitung dari pemerintahan Herodes Bravo, terima kasih Abuna. Herodes meninggal tahun 4 minus. Dia diurapi menjadi raja dunia tahun 37 sampai kematian. Kenapa ini penting? Karena waktu Herodes meninggal, Yesus sudah lahir. Herodes disebut keluarga suci, mereka pindah ke Mesir. Kenapa? Karena Herodes mau membunuh anak Betlehem yang di bawah 2 tahun. Jadi tidak mungkin dia lahir tahun 0. 4 minus atau 5, aku tidak mau katakan 4. Karena mungkin minus 5, minus 6, minus 7, minus 8, mundur. Karena waktu Yesus lahir, Herodes sudah meninggal. Atau Herodes masih hidup. Setelah dia meninggal, keluarga suci kembali ke Nazaret. Ini adalah rahasia kapan Yesus lahir sampai 2016. Sekarang tidak ada rahasia lagi, Bapak Ibu. Sudah ketemu di Vatikan Yesus lahir tahun berapa. Bapak Ibu, sudah dengar tentang surat Pontius Pilatus? Belum? Nanti please download di Pontius. Ini saya ambil dari Google pun apapun ya, tapi gak apa-apa. Pontius Pilate letter. Tulis Bapak Ibu, Pontius Pilate letter atau Pontius Pilatus, surat Pontius Pilatus, kamu akan dapat ini di Google. Sudah dapat? Sekarang ini di Vatikan di San Lorenzo, Italia. Itu apa? Ini surat yang Pontius Pilatus dia kirim ke Tiberius Kaisar Roma. Dan dalamnya dia katakan kenapa Yesus disalibkan. Pontius Pilatus letter. Dia katakan, saya Pontius Pilatus, Procurator of Judea, Hakim Judea, saya membunuh seorang dari Galilea namanya Yesus. Kenapa Yesus disalibkan? Dia tidak menghormati Syabat, dia katakan dia dalam Mesir, dia mau hancur bait suci, dia melakukan mukjizat pada hari Syabat. Jadi banyak alasan. Dan ini di bawah lihat ada nama 22 imam, antara mereka ada nama Kayafas. Jadi yang menghukum Tuhan Yesus mati hanya cuma 22 orang. Antara 71 Sanhedrin. Oke, apa hubungan surat ini sama kelahiran Yesus? Bapak Ibu mulainya begini, saya Pontius Pilatus, tahun 17 yang kau adalah Kaisar Roma, saya membunuh seorang namanya Yesus Kristus. Tahun 17 disebut dalam surat ini. Tahun 17 di kalender Romawi adalah tahun 27 di kalender yang namanya Gregorian. Menurut surat ini, Yesus disalibkan tahun 27. Umurnya berapa? 33, mundur kembali. Artinya minus 6. Jadi keluarga suci tinggal di Mesir cuma 2 tahun. Karena Yesus pada kelahiran Tuhan Yesus, dia lahir tahun 6 minus. Minus 6. Sekali lagi kalau minus 6 atau minus 4 atau minus 10, no problem, yang penting Tuhan Yesus lahir. Amin? Amin. Oke. Kita nyanyi lagu Gloria. Mana gitar? Tidak bawa. Tidak, oke. Kayak peresan jeruk. Sebentar, sekali persatu. Sekali persatu.
masing-masing. Jadilah saksi Kristus, Kristus yang sudah mati dan bangkit untuk memberikan hidup yang kekal baik kepada kita maupun bagi orang yang percaya kepadanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah yang kekal yang tidak berkesudahan dari Bapa kita, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Salam persekutuan. Silakan salam satu dengan yang lain. Tuhan memberkati. Salam damai. Salam damai. Salam damai Pak Leo. Bu Maria, kabar bagaimana? Salam damai. Terima kasih pelayanannya Pak. Terima kasih. Terima kasih Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih Tuhan berkati. Kasih ya. Ingat tadi saya. Dan penyaliban biasanya dilakukan di sisi jalan raya, bukan di atas bukit. Foto ini diambil dalam tahun 1900, menunjukkan tengkorak manusia. Sayangnya hari ini pembukaan tebing bukit ini tengkorak manusia tidak sejelas foto ini karena erosi cuaca. Okay? Now, mengikut Alkitab dalam Yohanes 19, mereka membawa Yesus keluar dari kota lama menuju ke sebuah tempat dipanggil tengkorak. Di sanalah Yesus disalibkan dengan 2 orang penyamun, sementara orang yang lalu lalang menghinanya. So penyaliban bukan dilakukan di atas bukit, mesti dilakukan di sisi jalan raya sebagai sebuah peringatan kepada orang-orang yang memiliki potensi sebagai pemberontak. Nah, jika dilakukan di atas bukit, orang ramai yang menghina Yesus, mereka tidak boleh baca tulisan di atas kayu salib Yesus, King of the Jews, Raja Messiah. Jika anda dipilih Tuhan, selamatkan anda sendiri. Jika anda Messiah turun dari kayu salib, kita boleh lihat dan percaya. Okay? So, kita tidak boleh pasti Yesus disalibkan di sini. Hanya berdekatan di sini. Penyaliban, hukuman mati mesti dilakukan di luar kota lama, bukan di dalam. Okay? Now, kita tidak boleh pasti, tapi tempat yang tepat tidak sepenting kedalaman mana rohani dari peristiwa itu terjadi. Mengikut Alkitab, Yesus dengan rela menghadapi kematiannya di atas kayu salib. Dia mati sekali untuk segala dosa kita, segala rasa malu kita, segala rasa bersalah kita, untuk memberi kita pengampunan dan membawa kita kepada Tuhan. Nah, so kita berterima kasih kepada Ayah kita di surga kerana Dia mengaruniakan anak yang tunggal, Yesus, untuk memberi hukuman mati bagi kami semua. So mengikut 1 Korintians 15, sorry, I'm wrong. Mengikut Yohanes 3:17. Kristus datang ke dunia ini bukan untuk menghakiminya, tapi hanya untuk menyelamatkannya. Nah, mengikut Alkitab, dekat mana Yesus disalibkan, ada sebuah kebun, dan di dalam kebun itu ada sebuah kubur yang kuno yang belum pernah digunakan seseorang. Kebun itu dan kubur itu mungkin dimiliki oleh Yusuf dari Arimatea. Dia seorang Yahudi dan pengikut Yesus. Secara diam-diam diberi izin khusus untuk memakamkan jenazah Yesus di dalam
kuburnya sebelum hari Syabat bermula. So penemuan sebuah tempat pemberasan anggur yang kuno dan juga sebuah makam yang kuno begitu dekat dengan Bukit Tengkorak. Sungguh sesuai dengan semua rincian yang ada di dalam keempat Injil. Nanti kita akan berjalan masuk ke dalam taman untuk melihat tempat pemberasan anggur dan juga sebuah makam yang kuno. Nah, tempat pemberasan anggur ini Departemen Antiquity Israeli boleh bertarik tempat pemberasan anggur ini ke masa Romawi, ke masa Yesus. Ini menunjukkan dalam zaman Romawi, dalam zaman Yesus, di masa Yesus, ini ialah sebuah kebun anggur, bukan kebun seperti hari ini. Okay? Now, makam ini, deskripsi makam ini sungguh sesuai dengan deskripsi makam Yesus di dalam keempat Injil. Makam seperti ini ialah tipikal makam keluarga. Makam ini bukan gua, tapi digali dari batu utuh. Ini ialah tradisi Yahudi zaman dulu. Mayat akan dibaringkan di dalam gua, bukan di dalam gua, tapi di dalam makam yang digali dari batu utuh. Okay? Now, mengikut tradisi Yahudi, mayat akan dibaringkan di dalam makam untuk 1 tahun, kemudian tulang-tulang akan diambil keluar dan disimpan di dalam sebuah kotak batu dipanggil ossuary. Kemudian makam ini akan digunakan kembali untuk ahli keluarga yang lain. Kita tidak boleh pasti Yesus dimakamkan di dalam makam ini, tapi kebun ini dan makam ini sungguh sesuai dengan semua rincian yang ada di dalam keempat Injil, membantu ramai orang membayangkan peristiwa ajaib yang terjadi di Fajar Paskah yang pertama. So, 3 orang perempuan pada awal pagi Ahad pukul 6 pagi mereka datang ke taman untuk meminyaki Yesus kerana Yusuf dari Arimatia dan Nikodemus mereka tidak cukup masa kerana hari Syabat sudah memula. So mereka datang ke makam untuk meminyaki jenazah Yesus, tapi batu besar itu telah digulingkan mungkin disebabkan oleh gempa bumi dan ada seorang malaikat berdiri di luar. Dia kata kepada perempuan-perempuan itu, so Salome, Maria dan Maria Magdalena, jangan kamu semua takut sebab saya tahu kamu mencari Yesus yang dimakamkan. Dia tidak ada di sini kerana dia telah mati. Okay? Mari masuk. Tengok mana dia dibaringkan. So mereka masuk dan tengok ke sebelah kanan. Okay? Dan kemudian pergi segera ke murid-muridnya di Galilea. Katakan kepada mereka, Yesus telah bangkit dari antara orang mati. So, di abad berikut, ramai orang Kristian percaya mungkin Yesus dimakamkan berdekatan sini, bukan di dalam makam ini, ya. So mereka membina gereja dan monastery berdekatan sini. Bila anda masuk ke dalam makam, ada sebuah lukisan salib dari masa Byzantium, dari abad ke-4-5. Lukisan salib ini Yesus Kristus Alpha Omega. Yesus Kristus Alpha Omega. Yesus Kristus yang pertama dan terakhir. So kawasan ini zaman dulu ialah sebuah kawasan hukuman mati, kawasan pengkuburan. Jika anda ada masa, sila berjalan berkeliling taman, merenungkan mana dari kehidupan Yesus, pemakaman dan juga kebangkitan Yesus. Mengikut 1 Korintians 15, jika Kristus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, maka sia-sialah kepercayaan kita dan kita masih mati dalam dosa kita. So kita sangat berterima kasih kepada Ayah kita di syurga kerana dia mengaruniakan anaknya Yesus untuk bagi kami semua untuk memberi hukuman mati bagi kami semua, ya, dan juga memberi kita kehidupan.
So, jika hendak ambil foto boleh, tapi tidak jelas ya hari ini Bukit Tengkorak. Ambil foto dari foto ini jika anda suka, oke? Ada yang sebelahnya ke gitu. Kelihatan dulu. Kamera apa? Alimnya. Ayo. Ayo. Yang penting ada, Pi. Yang penting ada. Kamu di samping sini jauh-jauh. Oke, makasih. Pas. Yuk. Ya. Oke, Bapak Ibu, kita menuju Bukit Zaitun. Kita ke kapal kenaikan, baru kita masuk gereja namanya Pater Noster, yang artinya Bapa Kami. Kemudian kita foto grup bersama di atas Bukit Zaitun. Pakai seragam, Bapak Ibu. Ya, mau mulai dari sekarang silakan. Tapi ada 2 gereja sebelum kita foto grup. Kemudian kita jalan kaki. Ya, pakai jaket aja, nanti buka waktu kita ambil foto. Kemudian kita ke gereja namanya Dominus Flevit, tempat Tuhan Yesus menangis di Yerusalem. By the way, berapa kali Tuhan Yesus menangis? Ayo, dapat hadiah mahal. Bintang Daud yang tadi 2 kali. Wait, aku cek hadiah dulu. Aku serius, hari ini karena Christmas ada banyak hadiah. Tapi banyak hadiah mahal. Ini hadiah, Ibu di mana Ibu yang mau beli kemarin tapi katakan mahal? Ibu, ya. Jawab, berapa kali? Ini, sama. 3 kali, kapan? Mau disalibkan dia tidak menangis. Jangan sok pintar. Yang kedua. Seperti apa? Di Getsemani, salah, dia tidak menangis. Yang ketiga. Oke, yang lain. Benar 3 kali. Yalah, jawab saya. Hah? Bravo, ini 1 kali. Masih ada 2 lagi. Yalah Ibu, jawab. Oke, yalah semua. Kapan Tuhan Yesus menangis? Atau berapa kali? 3 kali. Kapan? Bravo, Lazarus meninggal 1. Yerusalem 1 yang ketiga.
Ibu, yalla, $360. Satu lagi. Dekat Semeni dia tidak menangis. Disalibkan. Dia tidak menangis. Dia keringat darahnya. Ayo yang ketiga. Ibu, ya ampun. Yalla, $360. Lazarus mati waktu dia menangis di Yerusalem, dan hari ini waktu dia lahir dia menangis juga. Waktu lahir ya. Benar? Ya, benar, dapat dia. Dia dapat hadiah. Karena yang terakhir itu agak sulit. Apa? Karena nggak dipilih. AC? Kenapa hot? Kenapa? Minum apa hari ini? Awas. Ada lembah namanya Jehoshaphat. Jadi lembah Jehoshaphat Babi itu lembah akhir zaman, karena segala bangsa akan datang kembali ke Yerusalem. Ini alasan kenapa gereja Getsemani punya dua nama. Gereja Getsemani sama gereja segala bangsa. Dua nama. Jadi ini Bapak Ibu, lembah Jehoshaphat disebut dalam Yoel pasal 3, segala bangsa akan turun ke lembah ini akhir zaman. Setelah Yeshua datang kembali, Bapak Ibu, dia akan membawa segala bangsa. Jadi tidak usah khawatir, Bapak Ibu akan datang semua ke Israel sekali lagi. Tapi next time gratis, tidak usah bayar. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud, Anak kecil, anak kudus. anak kecil, anak kudus, Tuhanku penebus surga menyanyi merdu, bawa kabar kedatanganmu. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Yang terakhir malam kudus. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap. Aku datang ya Tuhanku, bersembahyang di kandangmu dan mengucap syukur dan mengucap syukur. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan kembali. Haleluya,
I saw some too. Guys, whenever we stop in busy places, especially children, try to locate your parents. They get nervous for whatever reason. Find your name. All right. Listen. The reason we are here is we had to just climb the stairs, right? Because right behind me is a rock. It's actually about 5 feet of land. The bag actually. Sure, I don't think it's... No, el Betamigdash está, acuérdate que no era.
Bagus nih. Ikan kupu-kupu, Pak. Bagus ya. Ikan kupu-kupu. Dit, pelan-pelan. Goyang maksudnya. Banyak sekali ikannya. Bagus. Hey, this one. Your wife here? Yes. Kita Foto official. Oh, udah pindah buat ya? Udah pas. Udah 21. Mamanya sana. Siapa? Bukan satu tuh. Orang satu. Ini berapa? Link. Sini. Sana juga link. Itu sini. Udah pas kita 21. Udah, Ya. jangan rapet-rapet. Geser biar seimbang. Geser biar seimbang. Udah pas. 3, 4, 5, 6. Itu mulai. Sini udah pas 21. Tarik. Ada pindah sana kali. Rik, jalan Rik. Ini ada sejarah ceritanya. Kenapa Mi? Ada ceritanya. Warna purple, kuning. Ada kayak otak tapi kecil, ada kayak lilin, ada karang terapi. Batak selai lagi. Wah, ini mungkin kurang dari setengah meter sekarang. Wow. Wow. Bagus sekali, Om. Bapak Ibu semuanya beruntung sekali. Dia baru cerita sama saya kemarin, anginnya kencang sekali, jadi memang tidak boleh naik perahu ke atas kemarin. Untung ya kita.
foto ini. Sangka lu banget kan? Gak bener. Kayaknya doang. Sangka lu kurang mandi. Mana nih udah siap lagunya mati. Ya, penonton kecewa. Ya kecewa. Terajan. Itu dasarnya kelihatan. Kayak ada batu-batu. Itu ada Coca-Cola. Sebelah sana laut, Pak. Ada guava atau ada. Oke, baiklah, Bapak Ibu. Kita jadi seperti disampaikan tadi Miko, sesudah orang Israel menyeberang Laut Teberau itu kan, lalu Miriam menyanyi-nyanyi itu kalau di ayat firman Tuhan. Jadi selalu begitu ya, penuh dengan sukacita, itu yang dialami Israel. Lalu sungut-sungut lagi, Tuhan itu baik lagi, sungut-sungut lagi, Tuhan itu baik, sungut-sungut lagi, sampai akhirnya yang sungut-sungut ini barangkali semua mati di Sinai kali ya. Akhirnya karena generasi baru yang memasuki tanah perjanjian, itu latar belakangnya sedikit ya. Nah, di Mara dan di Elim, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Shur. 3 hari lamanya mereka berjalan, jadi 3 hari dari penyeberangan itu. Dulu, kalian nggak mau dengar ada bonusnya. Belinya, jangan satu-satu supaya nanti ada bonus dikasih entar siapa lah kalian. Kotaknya itu buat siapa? Ini berapa duit? 100. Ya udah kembaliin. Box. Put in the box. No box.
Why? In hands. One by one in hands. One by one itu, one by one. No. Kalau one by one enggak pakai box. One box. Pinjam deh 10 dolar. Dua box, dua box. Dua box. Iya. Two box. Belum bayar ya? Entah siapa lah nanti dapat boxnya baru. Iya. Nah. If you want the separate box, I have separate box. If you want to do a box, I have the box. Okay. 7 box. Ya, Aruba. Aku 40 nih. 43, 40 berapa? Satu kembali 40. Ya, Mas tuh. 1 sama 4. Ini berapa? 20 dolar. Ini 45. 45 ambil nih. Ini masihnya 3 dulu. Kan harusnya 84 yang ini. 83. Saya minjem sama Anda 30 dolar. 10 dolar. Ya, 13 dolar. Nih, gua bayar nih. Andre belum bayar. Cak, belum bayar dulu belum. Berapa? Ini 3. Andre belum bayar. Di sini mobil PW Kombi untuk angkot di kota Kairo. Kita bisa lihat. Tadi saya pikir itu konvoi, ternyata di sini digunakan untuk angkot. Kita bisa lihat tuh yang putih. Udara di sini sejuk. Nah, seperti inilah kehidupan atau di jalan di Kairo. Kita bisa lihat berbagai macam brand kendaraan ada di sini. Eropa, Jerman, Asia, dari Jepang maupun dari Korea. Untuk brand China saya lihat atau saya belum melihatnya sampai saat ini. Kalau di Jakarta ada Wuling, di sini belum. Bajaj juga ada di sini. Hyundai, Suzuki, Kia, Toyota, لسه يا عم لسه ده فاضل حوالي 3.
bikin tangan Anda gini. Bapak Ibu, kita mau masuk gereja namanya gereja gantung. Gereja ini bukan digantung semua. Bukan digantung. Dalam pesawat yang sudah disediakan Angkatan Udara, itu 3 pesawat, kita lihat bersama, itu langsung diarahkan ke sana untuk mereka masuk ke tempat transit sementara untuk dilakukan observasi. Baik, sebelum mereka berangkat atau bertolak dari Wuhan ke Bandara Hang Nadiem Batam, dokter, ini mereka sudah didata. Ini profil dari para warga negara Indonesia kita ini seperti apa